Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwan Utama dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2106032. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEME, dalam mata kuliah Statistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin menjelaskan materi mengenai statistika untuk ekonomi dan keuangan modern yang bersumber dari buku 1 oleh Bapak Suryadi Purwanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu dari pengertian statistika. Pada bagian satu ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian statistika, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, serta deret berkala dan peramalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dalam pengertian statistika, antara lain yaitu pengertian dan penggunaan statistika, jenis-jenis statistika, jenis-jenis data, sumber data statistika, skala pengukuran, beberapa alat bantu belajar, serta alat bantu program statistika dengan komputer. Baiklah, sekarang saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan penggunaan statistika. Nah, di sini ada pengertian statistika. Pengertian statistika sendiri merupakan suatu ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa statistika tersebut merupakan suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mencari ataupun mengumpulkan banyak data menjadi satu agar mendapatkan hasil yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu ada statistik yang sangat berbeda dengan statistika. Statistik sendiri merupakan suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Untuk selanjutnya, di sini terdapat tahap-tahapan atau perkembangan dari statistika itu sendiri. Perkembangan statistika dimulai pada yang pertama, yaitu pada zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besar pajak. Seperti pengertian yang telah kita bacakan sebelumnya, kita mengetahui bahwasanya statistika merupakan suatu ilmu untuk mengumpulkan data secara efisien. Oleh karena itu, untuk menentukan besar pajak pun diperlukan data dari berbagai macam masyarakat agar dapat ditentukan besarnya pajak tersebut. Yang kedua yaitu pada zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Nah, karena statistika merupakan cabang ilmu yang mengumpulkan data secara efisien, oleh karena itu pada zaman gereja ilmu statistika digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan juga pernikahan. Selanjutnya, pada tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Nah, Tinbergen sendiri merupakan bapak ekonometrika yang mempelopori bagaimana menghitung hubungan kuantitatif antara dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya Bapak Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. Bapak Higgs atau John Richard Higgs merupakan seorang ekonom Inggris. Sumbangannya yang paling dikenal dalam teori ekonomi adalah model ISLM yang meringkas pemikiran John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest, and Money.
Selanjutnya, pada tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Bapak Bayes atau Bapak Thomas Bayes merupakan ahli statistik yang berasal dari negara Inggris. Beliau juga merupakan seorang filsuf dan pendeta yang dikenal untuk merumuskan kasus tertentu dari teorema yang menyandang. Nah, teorema tersebut dikenal dengan teori Bayes. Selanjutnya, ada beberapa contoh kasus statistika yang terdapat pada PowerPoint kali ini. Nah, beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika, yang pertama yaitu kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Nah, bagaimana seharusnya, sebagaimana yang kita tahu, statistika merupakan cabang ilmu pendidikan yang dapat melakukan pengumpulan data secara efisien. Nah, dengan adanya data yang efisien, kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji tersebut, kita bisa mengetahui data-data yang mempengaruhi kenapa buruh tersebut meminta kenaikan gaji. Oleh karena itu, kita menjadi tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Selanjutnya ada perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana. Nah, seperti yang sebelumnya, statistik dapat mencatat berbagai data yang tidak efisien, sehingga kita bisa memperbaiki sektor yang tidak efisien tersebut. Yang ketiga, penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih. Dan yang terakhir, setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produksi yang ditingkatkan, seperti pada contoh yang pertama dan kedua, contoh yang ketiga dan keempat juga sangat membutuhkan statistik untuk mengumpulkan data secara efisien, supaya beberapa masalah tersebut atau kasus tersebut dapat diubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, berikut merupakan contoh tabel yang berasal dari buku ini. Kemudian ada contoh grafik poligon. Nah, selanjutnya terdapat pengguna statistika. Pengguna statistika sendiri terbagi atas beberapa sektor perekonomian yang umum dikenal oleh masyarakat ataupun orang-orang yang pada umumnya. Yang pertama yaitu pada sektor manajemen, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dengan menggunakan statistika. Yang pertama yaitu penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan, serta yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Guna statistika dalam manajemen ini dapat memperoleh berbagai macam data yang terdapat dalam manajemen perusahaan. Oleh karena itu, 4 masalah yang dihadapi dalam sektor manajemen ini dapat diberantas dan dapat diperbaiki agar lebih baik lagi. Selanjutnya terdapat pada sektor akuntansi. Pada sektor akuntansi terdapat 3 masalah yang dihadapi untuk menggunakan statistika. Yang pertama yaitu penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Serta yang ketiga, analisis rasio keuangan perusahaan. Lanjut ke slide berikutnya. Sektor yang ketiga untuk yang dapat menggunakan statistika untuk masalah yang dihadapi ialah sektor pemasaran. Dalam sektor pemasaran terdapat beberapa masalah yang dihadapi, antara lain penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Yang ketiga, ramalan penjualan. Yang keempat, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Selanjutnya, pada sektor keuangan, masalah yang dihadapi dalam sektor keuangan ialah yang pertama, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi.
Yang ketiga, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Dan yang keempat, analisis risiko setiap usaha. Selanjutnya, yaitu pada sektor ekonomi pembangunan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi, yaitu analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan, dan serta indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Dan sektor terakhir yang menggunakan statistika serta masalah yang dihadapi ialah analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Yang ketiga, manajemen produksi agribisnis. Dan yang keempat, analisis ekspor dan impor produk pertanian. Nah, beberapa sektor yang kita ketahui sebelumnya merupakan pengguna statistika serta masalah yang dihadapi. Kita mengetahui bahwa statistika sangat penting untuk mengembangkan beberapa sektor tersebut agar masalah yang dihadapi dapat diberantas agar lebih baik lagi. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian dan juga penggunaan statistika, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu jenis-jenis statistika. Nah, apa saja sih jenis-jenis statistika tersebut? Jenis-jenis statistika tersebut terbagi atas dua. Nah, yang pertama yaitu statistika deskriptif dan yang kedua statistika induktif. Statistika deskriptif sendiri memiliki isi materi berupa penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, serta deret berkala dan peramalan. Sedangkan statistika induktif sendiri memiliki materi berupa probabilitas dan teori keputusan. Yang kedua, metode sampling. Yang ketiga, teori pendugaan. Yang keempat, pengujian hipotesis. Yang kelima, regresi dan korelasi. Serta yang keenam, statistika non-parametrik. Nah, ini merupakan perbedaan materi antara statistika deskriptif dan statistika induktif sebagai dua bentuk jenis-jenis dari statistika tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi sendiri memiliki sebuah pengertian, yaitu sebuah kumpulan dari orang, dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sebagaimana contoh, orang-orang yang menjadi perhatian dalam ukuran lain dari objek ialah seperti jumlah manusia dalam suatu kota seperti Kota Padang. Nah, sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dan contoh dari sampel ini sendiri ialah seperti sebanyak apa jumlah orang berkelamin wanita dalam Kota Padang dan juga berapa orang yang berkelamin pria dalam Kota Padang. Nah, jadi perbedaan populasi antara sampel ialah populasi yang merupakan sebuah kumpulan dalam suatu wilayah ataupun yang lainnya, serta sampel adalah suatu kumpulan yang menonjol ataupun yang menjadi perhatian dalam suatu populasi. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data dari statistika dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dapat mencakup berupa jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lainnya. Sedangkan data kuantitatif dibedakan menjadi dua lagi, yaitu data diskrit dan juga data kontinu atau yang berkelanjutan. Nah, data diskrit sendiri memiliki contoh seperti jumlah mobil, jumlah staf, dan jumlah TV. Dan sedangkan data kontinu dapat berupa contoh seperti berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Nah, data kontinu ini sendiri dapat berubah sewaktu-waktu karena sebagai contoh berat badan bisa berubah kapan saja, jarak kota bisa berubah sesuai dengan jalannya, dan luas rumah bisa bertambah ataupun berkurang.
Nah, selanjutnya yaitu ada sumber data statistika. Sumber data statistika sendiri dapat kita akses langsung melalui internet. Sebagai contoh, web yang bisa kita kunjungi untuk sumber data statistika seperti bps.go.id dan juga data.go.id. Selanjutnya yaitu ada skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu ada skala nominal. Skala nominal ini seperti angka yang diberikan hanya sebagai label saja, seperti contoh pria 1, wanita 2, dan waria 3. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal sendiri merupakan angka yang mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ranking 1 menunjukkan yang lebih tinggi dari ranking-ranking yang ada di bawahnya. Yang ketiga yaitu ada skala interval. Skala interval merupakan suatu angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Bagaimana contoh, saham sangat prospektif dengan harga 5.438 sampai 6.750 rupiah. Dan yang selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio merupakan angka yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari proyek yang diukur. Sebagaimana contoh, pada 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi dari Amerika Serikat 2,069%. Maka inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. Nah, kita memasuki subbab yang terakhir, yaitu alat bantu belajar terhadap ilmu statistika. Nah, beberapa contoh alat bantu belajar dari statistika ialah contoh kasus, kaji kasus, ringkasan, latihan terjawab, latihan soal, CD-ROM, atau tambahan latihan soal terjawab, serta penggunaan Microsoft Excel untuk statistika. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pengertian statistika, data-data statistika, contohnya, serta yang lainnya. Dan terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga atas segala kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya, Rio Anugrah Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.